Mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, di tengah situasi yang sulit ini, kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan, sekalipun di dalam suasana yang tidak biasa Tuhan. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada kami kesetiaan, ketaatan, dan kesungguhan kepadamu Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, urapi hamba-Mu dan kuasa-Mu, supaya firman Tuhan ini Tuhan, sungguh-sungguh sesuatu yang berasal dari Tuhan, yang menegur, menguatkan, meneguhkan, dan membawa kami semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hamba mohon pertolongan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon semua ini. Amin. Bapak Ibu, baik yang di tempat maupun yang di rumah masing-masing, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa beribadah lagi di tengah situasi yang sulit ini. Saudara, mau tidak mau tetap lebih enak kalau kita bisa ibadah. Situasi yang terjadi sekarang ini jangan menjadi sebuah kebiasaan. Kami juga saudara, baru hari ini saya keluar dari sarang, saudara-saudara. Ya, biasa kami ikut kebaktian YouTube saja. Sebetulnya kebaktian dari YouTube itu dalam kondisi yang sangat terpaksa. Ya, karena itu seperti kita nonton saja sesuatu. Ya, tadi saya baru bisa nyanyi keras, saudara. Ya, kalau di rumah kami tinggal di apartemen itu nyanyi keras nanti tetangga sebelah marah, saudara. Ya, ini ada apa? Ya, tapi memang di rumah Tuhan itulah tempat kita memuji Tuhan, tempat kita mengagungkan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, tunggu waktunya. Kalau suatu hari Tuhan izinkan kita ibadah seperti semula, saudara dan saya harus menikmati masa-masa yang indah itu, karena kita tahu bahwa hampir 11 bulan kita dalam kondisi yang seperti ini. Ya, Bapak Ibu saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius 24. Saya akan bacakan dan kita bisa menyimaknya bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sampai di sini firman Tuhan. Bapak Ibu saudara, saya diberikan tema kumpulkan harta di surga. Soal pertanyaannya, kenapa harus kumpul harta di surga, saudara? Bukankah yang kita perlukan ini sekarang, saudara? Yang ngapain kita capek-capek terus kumpulnya di surga, saudara? Terus pertanyaannya lagi, nanti di surga apakah ada mall? Di mana kita bisa belanja-belanja, ya kita bisa jalan-jalan dan kita bisa makan, minum dan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa kita harus kumpul harta di surga? Ada 3 alasan. Yaitu yang pertama, saudara-saudara, harta yang kita kumpul dapat menyusut dan habis dengan sia-sia. Saudara, harta yang saudara cari dengan setengah mati, itu dalam sekejap bisa habis dan lama-kelamaan menyusut, saudara. Apalagi di tengah pandemi COVID ini ya 11 bulan. Saya percaya
banyak orang yang sudah menggerus simpanannya. Ya, saya tidak tahu, saudara masih banyak simpanannya? Atau sudah mulai berkurang tinggal sedikit? Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua alasannya itu karena harta yang dicari susah payah harus berguna dan bermanfaat maksimal. Harta yang saudara cari dengan susah payah itu harus berguna dan maksimal. Kalau hanya sekedar saudara kita kerja terus makan minum, ya, kemudian masuk ke rumah sakit, ya sehat keluar, ya harta habis cari lagi dan segala sesuatu berputar seperti itu, ya untuk apa saudara kita cari uang? Sekarang ini saudara-saudara saya tahu ada banyak orang yang terpaksa ya menembus bahaya COVID demi untuk mencari uang. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, harta yang kita cari itu susah payah. Apalagi di zaman seperti sekarang ini. Oleh karena itu harus kita pakai dengan berguna dan bermanfaat secara maksimal. Bapak Ibu saudara, kita bukan orang yang hanya ya mencari, menyimpan dan mewariskan. Lalu untuk apa itu semuanya bagi kita secara pribadi? Saudara, yang ketiga alasannya itu adalah harta di dunia ini rawan dan berbahaya bagi kehidupan kita. Saudara, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta dan hati itu bisa bersatu, saudara. Hati-hati. Ya, banyak orang yang contohnya nih, saya percaya bukan di sini. Sementara dia ada di gereja, ya, dia pikir di rumahnya ada maling tidak. Karena dia simpan uang cukup banyak di rumah. Jadi artinya di mana kita berada sebetulnya tidak kita berada. Tapi di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Saudara, itu fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, itu sebabnya Tuhan berkata, kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Tidak bisa kepada Mamon dan juga kepada Allah. Dan banyak orang saudara saking banyak hartanya, maka dia mengabdi bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada Mamon. Karena saudara, di mana harta itu berada, di situ juga hati itu akan berada. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka itu kita harus hati-hati, ya. Kita harus menemukan cara bagaimana supaya hati yang kita kumpul dengan susah payah itu berguna dan tidak menjadi bencana. Ya, kalau demikian saudara, lebih baik saudara miskin tapi cinta Tuhan daripada saudara kaya, saudara sudah melupakan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kumpulkan harta di surga. Tapi apa artinya Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan? Kita akan memahami tiga hal saudara. Yang pertama, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Mari kita membuka di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Ya, saudara, apa artinya, saudara-saudara? Orang-orang yang betul-betul fokus hidupnya itu adalah uang, saudara. Cinta uang itu artinya orang yang fokus hidupnya itu adalah uang. Maka itu orang yang cinta uang itu adalah orang yang serakah. Orang yang tamak. Orang yang bernafsu sekali untuk mencari uang. Mendapatkan uang. Dan uang itu adalah segala-galanya. Dia rela untuk menjadi hambanya uang, saudara. Ya, demi uang dia rela untuk melakukan segala sesuatu. Saudara, maka itu ada pembunuh bayaran. Ya, yang konyolnya lagi 50.000 saja saudara, dia bisa bunuh orang saudara. Ya, sebetulnya nggak masuk di akal. Tetapi saudara, itulah bukti daripada
Kalau orang sudah cinta uang, saudara, sudah menjadi hamba uang. Nah kemudian saudara, orang yang cinta itu juga akan menjadi materialisme. Ya segala sesuatu diukur itu dari uang. Dia cinta sekali dengan materi, saudara. Dan materi itu sudah segala-galanya dalam hidupnya. Ya kalau disuruh pilih antara Tuhan dan materi, pasti pilih materi, saudara. Pasti dia pilih uang. Saudara, jangan kita berkata bahwa kita cinta Tuhan. Tapi buktinya di dalam hidup kita itu adalah apa, saudara? Nah Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang cinta uang atau fokus hidupnya itu adalah uang, dia menaruh kebahagiaannya itu di atas harta. Jadi kalau ada harta dia bahagia sekali. Dia mengejar harta karena dia berharap dengan dia memiliki uang yang banyak, maka disitulah letak kebahagiaannya. Saudara, itu sebabnya kalau tidak ada uang gelisah sekali, saudara. Ya, banyak orang yang ya tidak ada uang, tidak bisa tidur, saudara. Ya, nah salah satu bukti daripada saudara dan saya, apakah kita cinta uang, saudara? Ya, kalau kita, saudara, lagi menipis keuangan kita, persediaan kita dan segala sesuatu, saudara, di mana? Ya, apakah ada kekhawatiran, kebimbangan sampai kita tidak bisa tidur? Saudara-saudara, saya di dalam perjalanan kehidupan ini, saudara, saya juga sama dengan banyak orang. Ya, kalau menipis, saudara, ya mulai berpikir bagaimana caranya menutupi ya tagihan kartu kredit, ya harus bayar ini dan itu semuanya, saudara. Ya sampai nggak bisa tidur, saudara, berjuang putar otak bagaimana caranya. Tapi saudara, hari-hari ini, saudara, ya saya menemukan bahwa ada sesuatu di balik semua itu yang bisa menggantikan, yaitu iman dan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita. Nah, tapi persoalannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menolong kita itu tepat waktunya. Tidak terlambat 1 detik, tidak terlambat 1 detik. Tepat pada waktunya. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan ini, dalam perjalanan kerohanian saudara, kita harus menemukan sampai pada 1 titik di mana kita mempercayai Allah bisa menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita bawa kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan. Nah kalau saudara dan saya bisa mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara tepat pada waktunya, maka itu akan memberikan ketenangan buat saudara, akan memberikan kedamaian buat saudara, akan membawa keyakinan kepada saudara. Tetapi itu perjalanan iman yang saudara dan saya harus lalui lewat masa-masa yang susah dan sulit. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu hal yang diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Yaitu 1 Timotius pasal 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Nah Bapak Ibu Saudara, keinginan untuk kaya itu sangat berbahaya. Kenapa saudara? Karena Paulus memberitahukan akan jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan dan akan menenggelamkan kita ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saudara, apa artinya keinginan untuk kaya? Saudara, semua orang juga ingin kaya dan dunia menawarkan kepada kita bagaimana supaya kita bisa kaya. Tapi saudara, yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus itu adalah sebuah keinginan yang sudah menjerat kita, yang sudah membawa kita kepada kita menaruh ya segala-galanya itu pada harta, pada uang dan pada materi. Nah itu sebabnya saudara-saudara, kalau seluruh fokus kita sudah
ada pada uang, maka kita masuk di dalam jeratan iblis. Iblis akan pintar sekali menjerat saudara dan saya, yaitu dengan uang, saudara. Begitu saudara cinta uang, suka dengan uang, dan menaruh kebahagiaan saudara pada harta, maka saudara dan saya iblis akan kasih sebanyak-banyaknya. Iblis akan sungguh menggembirakan hati saudara dengan uang yang saudara dapat dan saudara terima. Itu sebabnya saudara, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10 Paulus memberitahukan Demas rekan kerjanya itu sudah meninggalkan mereka karena cinta kepada uang. Nah saudara, seorang yang fokus hidupnya itu pada uang, keinginan untuk betul-betul menjadi orang kaya dan menaruh harapan bahwa di dalam kekayaan itu dia akan menemukan kebahagiaannya, dia akan rela tinggalkan Tuhan demi uang. Dia akan gadaikan dirinya demi uang, saudara. Pokoknya yang penting dapat uang. Mau gimana caranya, ya mau jual diri, mau gadaikan harga diri dan semuanya gak persoalan. Yang penting kita dapat uang. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mungkin banyak orang berpikir, ya karena saya tidak punya, maka saya harus punya. Karena di dunia ini tidak, kita kalau membeli sesuatu atau ingin sesuatu tidak bisa pakai iman. Ya kepada tukang roti saudara bilang, Pak beli roti. Mana uangnya? Pakai iman. Nggak bisa Bapak Ibu saudara. Ya, Pak Hendy ya ajarkan bahwa kita bisa hidup dengan iman. Tapi beli roti tidak bisa pakai iman. Nah Bapak Ibu saudara, itu sebabnya ya banyak kali ya orang dengan konsep seperti itu merasa bahwa kalau dia ya mencari uang, berusaha supaya memiliki banyak uang bukan sesuatu yang salah. Apalagi saudara di tengah situasi dunia, sepertinya kalau saudara tidak punya uang maka saudara tidak berarti apa-apa. Ya, karena segala-galanya diukur dengan uang. Tetapi saya beritahukan bukan segala-galanya bisa diselesaikan dengan uang. Nah, Bapak Ibu saudara, itu sebabnya hati-hati karena akar segala kejahatan itu adalah cinta akan uang. Nah, yang kedua saudara, kesadaran tentang relasi kita dengan uang. Saudara-saudara, uang itu tidak bisa dibawa mati dan harus dipakai. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 7. 1 Timotius pasal 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, ini yang harus saudara dan saya sadari. Kita masuk dunia nggak bawa apa-apa. Pulang juga nggak bawa apa-apa saudara. Jadi kalau saudara dan saya, kita cari uang. Ya uang itu mau diapakan saudara. Ya, jangan uang itu saudara hanya simpan saja. Atau saudara ya kalau pengusaha itu dengan beli aset dan segala sesuatu supaya usaha menjadi besar, saudara, pertanyaan saudara dapat itu untuk apa? Ya banyak orang ya yang itu berpikir bahwa dia cari uang sebanyak-banyaknya supaya dia bisa habiskan kepada anaknya. Saya kasih tahu Bapak Ibu saudara, kalau kita punya sikap seperti itu, ya banyak orang tua yang harus muntah darah saudara di masa tuanya. Karena uang yang dicari dengan susah payah itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun itu bisa dihabiskan oleh anak kita dalam 1 bulan, 1 minggu, 1 hari. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, bagi orang tua yang berhikmat dan bijaksana, dia bukan mencari uang untuk mewariskannya kepada anaknya. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, maka kita harus memakai uang kita itu dengan benar. Uang itu bukan untuk hanya disimpan. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dihabiskan dalam 1 hari. Ya perlu dihemat, disimpan untuk dipakai dengan hemat saudara. Tapi bukan untuk disimpan dengan
melipat gandakan supaya saldonya tambah banyak, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa? Karena uang itu tidak bisa dibawa mati. Uang itu hanya berguna pada waktu kita hidup. Maka itu saudara, bagaimana saudara dan saya memakai uang waktu hidup itu penting sekali. Kalau saudara memakai uang itu dengan foya-foya, dengan pesta pora dan segala sesuatu, maka uang itu menjadi tidak berarti. Waktu hidup saja tidak berarti, apalagi nanti sudah mati. Tapi kalau kita masih hidup, kita bisa pakai uang itu dengan baik. Saudara, dengan hikmat daripada Tuhan, maka uang itu menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Dan kita tidak bisa bawa pulang, ya, bawa uang pulang. Saudara tidak bisa. Nah, Bapak Ibu saudara, ada 4 hal, yaitu pakai untuk diri kita, pakai untuk keluarga kita, dan pakai untuk orang lain, dan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, 4 hal itu kita tidak bisa lepaskan. Ya, uang kita harus kita pakai dengan baik untuk diri kita. Ya, jangan terlalu berhemat-hemat untuk diri, tapi juga jangan berfoya-foya. Saudara, pakai sepantasnya. Saudara, banyak orang sekarang sudah ya pakaian sederhana aja supaya orang tahu kita orang miskin. Nanti dapat belas kasihan orang. Tidak pantas, saudara. Kalau Tuhan berkati saudara, pakai itu untuk diri kita. Tapi saudara, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk keluarga. Ya, pakai untuk keluarga. Dan pakai juga untuk orang lain, untuk menolong orang lain. Dan saudara, khususnya pakai untuk membangun kerajaan Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang pertama. Uang itu harus saudara pakai dengan baik. Dan hikmat bijaksana dari Tuhan itu akan menolong saudara untuk dapat memakai uang itu dengan benar. Yang kedua, saudara, belajar mencukupkan diri. Kita lihat di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai ayat 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, Paulus mengajarkan kepada kita untuk mencukupkan diri. Saudara, Paulus tahu apa itu namanya kelimpahan. Dan Paulus tahu juga apa itu kekurangan. Saudara, dia ada di dalam posisi puncak, tapi dia juga ada di posisi bawah. Saudara, di dalam segala sesuatu yang dia alami, saudara, dia membungkusnya itu di dalam sebuah ucapan syukur. Kalau punya, syukur, puji Tuhan. Kalau tidak punya, syukur dan puji Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu saudara, itu yang namanya orang itu sudah selesai dengan uang. Sudah tidak ada persoalan lagi dengan uang. Kalau dia punya, dia puji Tuhan. Dia pakai sebaik-baiknya. Kalau dia lagi nggak punya, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berharap bahwa Tuhan akan memberkati dan menolong dia. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu kita punya, waktu kita tidak punya pun, harus ada 3 hal yang ada di dalam hidup kita. Yaitu yang pertama, bersyukur. Saudara, waktu punya bersyukur, waktu tidak punya juga bersyukur. Ya, bersyukur artinya saudara percaya, saudara berterima kasih kepada Tuhan atas segala situasi dan keadaan itu. Dan yang kedua, saudara berharap. Menaruh harap kalau saudara punya, saudara berharap supaya Tuhan tolong saudara memakai uang ini. Kalau saudara punyanya sedikit, saudara berharap supaya Tuhan menolong saudara untuk mengatur yang sedikit ini. Dan kalau saudara tidak punya, saudara berharap bahwa Tuhan akan memberkatinya. Saudara bersyukur, berharap, dan yang ketiga bersukacita. Saudara, kalau saudara punya, ya saudara bersyukur, tapi saudara tidak bersukacita, percuma saja, saudara. Maka itu, saudara, ya orang yang punya banyak bukan rasa cukup, selalu rasa kurang, saudara. Saudara, satu hari saya melihat ada seorang naik Bersi, saudara.
ya parkir saudara. Dia tidak bayar parkir saudara. Ya parkirnya padahal itu masih 2.000 saudara. Kalau di Kelapa Gading itu 5.000 ya. 2.000. Saudara nggak bayar saudara. Saya bilang, saudara ini orang punya Mercy kok bayar parkir 2.000 aja nggak bisa saudara. Ya, mungkin uangnya uang besar semua. Ya sudah kasih uang besar aja. Ya, siapa suruh nggak punya uang kecil. Ya, tapi Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kaya. Banyak orang yang memiliki banyak uang saudara. Ya, dia merasa bahwa selalu harus nambah, nggak bisa ngurang. Ya, kalau 1 juta kurang 2.000 aja, sudah bukan 1 juta, saudara. Sudah nggak enak hatinya, saudara. Harus, saudara, selalu nambah, tidak bisa berkurang. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita harus bersyukur, berharap dan bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya, saudara, Paulus belajar bahwa di dalam segala situasi yang menentukan itu bukan uang, tapi yang menentukan itu adalah dia dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara bisa ya tetap bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan di tengah. Saudara mungkin di kantong saudara hanya ada ya 100.000 saja. Ya di tengah situasi yang sangat sulit saudara. Ya kita tetap tidak bisa kehilangan sukacita kita yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah saudara, kalau kita sudah sampai di situ, maka itu yang dinamakan kita sudah selesai dengan soal keuangan. Saudara, yang ketiga yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan? Mengumpulkan harta di surga itu bagaimana? Saudara, mengumpulkan harta di surga itu bukan saudara bagi-bagi uang ya. Saudara, jangan saudara berpikir kalau saudara bagi-bagi uang, itu berarti saudara kumpulkan harta di surga. Atau saudara kirim uang saudara, ya kalau orang Tionghoa yang belum percaya kepada Tuhan suka kirim uang tuh. Bakar-bakar uang, ya kirim ke sana saudara. Ya, saudara bukan seperti itu. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu saudara? Saya ingin membicarakan prinsipnya. Yang pertama saudara, kaya dalam kemurahan. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 8 ayat 2. 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara-saudara, ini kondisi yang berlawanan, kontradiksi. Jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia, saudara, itu miskin, tapi mereka kaya di dalam kemurahan. Kok bisa, saudara? Saudara, kemurahan itu menyangkut soal bukan punya duit atau tidak punya duit. Saudara perhatikan. Kemurahan itu adalah suasana hati, sikap hati kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mengumpulkan harta di surga itu bukan soal saudara secara fisik memberikan uang saudara. Tapi soal hati saudara. Oleh karena itu Paulus memberitahukan, ya kita harus kaya di dalam kemurahan. Punya hati yang murah. Ya hati yang gampang tergerak. Hati yang gampang digerakkan oleh Tuhan saudara. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah digerakkan hatinya, tapi masih keraskan hati, saudara. Ya, saudara-saudara, ada firman Tuhan di dalam Yakobus, ya ada orang susah datang, ya, kamu harus percaya kepada Tuhan, kamu harus berharap sama Tuhan, pulanglah, ya, sudah pulanglah berdoa saja di rumah. Padahal saudara punya uang, tapi saudara tidak memberikan uang itu. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Salah sikap yang seperti itu. Yang harus ada dalam hidup kita itu adalah murah hati. Saudara, murah hati itu melampaui kemampuan. Saudara, Paulus mengatakan, umat Makedonia miskin. Tapi mereka bisa memberi. Karena apa saudara? Karena mereka kaya dengan kemurahan. Jadi murah apa? Saudara saya punya murah hati, maka kemurahan hati itu melampaui kemampuan kita. Nah bagaimana bisa Bapak Ibu Saudara? Tuhan
ya berkat itu dari Tuhan, betul tidak? Berkat itu kan bukan sekedar saudara bekerja kemudian dapat hasil. Ya, oleh karena itu saudara, banyak orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan kaget, kok dia kerja segini kok hasilnya bisa segini, saudara. Itu yang namanya berkat Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 127, ya, Tuhan memberkati pada waktu kita tidur. Bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, berkat Tuhan itu besar. Lebih daripada apa yang sekedar kita kerjakan. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya bagi kita anak Tuhan, kemurahan hati itu penting sekali. Hati yang selalu siap digerakkan oleh Tuhan. Hati yang selalu berespon terhadap apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Oh Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarpun engkau dan saya, kita punya banyak uang saudara, tapi kita bisa menjadi orang yang pelit dan orang yang tidak tergerak oleh apapun juga. Sekalipun oleh Tuhan. Saya lihat begitu saudara. Sehingga ada orang kaya saudara, yang perlu goyang saudara, yang perlu digoncang saudara. Tapi saya mempersoalkan orang ini saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya kemurahan hati. Dan kemurahan hati itu yang menyebabkan kita kumpulkan harta di surga. Karena kalau kita melihat ada orang yang susah, kita merasakan gerakan Tuhan untuk memberi, dan kita merespon itu semuanya. Saya tidak katakan saudara bahwa semua pengemis itu harus saudara kasih uang ya. Jangan juga saudara. Ya, karena ada banyak pengemis yang badannya sehat saudara, ya, cuma karena dia nggak mau capek, ya sudah di tengah jalan saya begitu saudara. Kalau saya ketemu pengemis saudara, saya ya berdoa sama Tuhan, saya kasih atau tidak. Ya, Tuhan akan gerakan saya untuk kasih atau tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, miliki hati yang murah, kaya dalam kemurahan. Itu yang akan membuat saudara, ya pintu hati saudara akan selalu terbuka untuk memberikan seperti apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kondisi yang seperti ini akan membuat kita ya melihat bagaimana berkat Tuhan itu selalu ya menjadi sebuah cara Tuhan untuk memberkati hidup kita. Dan juga cara Tuhan untuk mengumpulkan harta di surga. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya kalau berdoa kepada Tuhan supaya saudara diberikan hati yang murah, kemurahan hati. Ya, dan itu dimulai dengan kepekaan saudara untuk mau menolong orang. Mau ya memakai apa yang ada pada saudara untuk menolong orang. Saudara, tidak semua sumbangan, tidak semua hal yang orang minta sama kita, kita harus kasih. Tidak. Saya tidak pernah ya membiarkan diri saya dipaksa oleh orang lain untuk memberi. Karena itu tidak ada gunanya saudara. Ya, saya ingin sampaikan. Kalau saudara memberi karena terpaksa, karena didorong dan segala sesuatu, dipaksa oleh orang lain, itu semuanya tidak ada artinya. Tapi waktu kita meresponi gerakan Tuhan, waktu kita meresponi segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, respon kita kepada Tuhan, itulah yang membuat kita ya mengumpulkan harta di surga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, bukalah hati kita untuk melihat di mana dan apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan uang kita. Siapa yang harus kita tolong dan bagaimana kita menolongnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita punya hati seperti itu, kita akan dibebaskan oleh Tuhan dari keinginan atau kecintaan kepada uang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tahu semua yang kita dapat itu semuanya adalah berkat dari Tuhan. Yang harus kita pakai untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk orang lain dan untuk Tuhan. Nah waktu kita tahu itu semuanya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya tidak akan masuk di dalam kecintaan kepada uang. Itu sebabnya saudara-saudara ya, kan
di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 35. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah saudara, yang kedua, kaya dalam pelayanan kasih. 2 Korintus pasal 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dan dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Nah Bapak Ibu Saudara, kaya dalam kemurahan, dan kedua kaya dalam pelayanan kasih. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Hati kita digerakkan oleh kasih kepada Tuhan. Hati kita ingin mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan karena kasihnya begitu besar. Saudara, pelayanan kasih ini, saudara, itu yang harus saudara miliki dalam kehidupan kita. Saudara, ada sesuatu yang kita bisa lakukan. Bukan karena nilai uangnya. Saudara, maka itu di Indonesia, ya, banyak sekali orang bisa gali lubang, tapi nggak bisa tutup lubang, saudara. Makanya di mana-mana, saudara, habis galian itu selalu ada bekasnya, saudara. Nggak bisa pulih kembali. Ya, kenapa waktu gali ada uangnya? Ya, waktu nimbun kan nggak ada uangnya, saudara. Kan uangnya itu sebetulnya ya antara gali dan nimbun kan, betul tidak? Tapi dia selalu merasa uangnya itu hanya untuk gali aja. Nimbunnya enggak, saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ya banyak orang hanya melihat apa yang dikerjakan itu nilai uangnya berapa. Ya apa yang saya dapat. Kalau saya nggak dapat apa-apa, ngapain saya kerjain? Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang saudara dan saya akan dijebak untuk cinta kepada uang dan fokus kepada uang. Maka itu saudara, hati-hati sebagai orang yang mengasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan jangan karena uang. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, maka kita mau melakukan sesuatu yang terbaik. Soalnya bukan karena uangnya banyak maka kita kerjakan dengan baik. Saudara-saudara dan saya akan melihat bahwa kualitas hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh apa yang dia kerjakan, saudara. Tapi oleh hatinya, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, dia akan kerja dengan sepenuh, walaupun dia tidak tahu hasil apa yang dia dapat nanti, saudara. Tapi dia punya satu keyakinan, kalau dia kerjakan itu sungguh-sungguh demi kepada Tuhan dan untuk Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dia, dan karena Tuhan tidak pernah berhutang. Itu yang hari ini saya kerjakan Bapak Ibu. Dalam pelayanan kepada Tuhan, saudara, bukan berapa yang bakal saya dapat. Kalau saya melayani di jemaat, berapa ini yang saya dapat? Saudara, itu semuanya akan membawa kita kepada cinta uang. Tapi waktu kita melayani, waktu kita melakukan sesuatu, kita memandang kepada Tuhan. Saya melakukannya karena saya mengasihi Tuhan. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Dan saudara akan menjadi orang yang kaya di dalam pelayanan kasih. Nah Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang kaya dalam pelayanan kasih itu hati dan kasihnya itu kepada Tuhan. Dia memakai uangnya untuk melayani Tuhan. Saudara, untuk melayani Tuhan. Ya, rasa Tuhan memberkati. Kalau dia melakukan sesuatu pekerjaan Tuhan membutuhkan, dia akan berikan. Dia akan. Nah Bapak Ibu saudara, yang ketiga, yang terakhir. Kristus menjadi teladan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Dikatakan saudara, ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di atas kayu salib kita tahu dan kita lihat, Tuhan tidak punya apa-apa dan tidak mewariskan apa-apa. Seluruh dirinya dia berikan kepada saudara dan saya di atas kayu. Supaya apa saudara? Supaya selamatkan, supaya saudara dan saya diberkati. Supaya kita bisa memuji Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Oleh karena pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Disitulah kita melihat Tuhan yang kaya menjadi miskin. Supaya saudara dan saya yang miskin menjadi kaya. Saudara, ini luar biasa sekali apa yang dilakukan Tuhan. Saudara, di tengah semua perjuangan kita, di semua pergumulan kita tahu bahwa kita bisa sebagaimana kita ada karena Tuhan sudah memberikan segalanya buat saudara dan saya. Seluruh hidupnya dia berikan.
Saudara-saudara, Tuhan katakan bantal kepala pun dia tidak punya. Saudara, dia tidak mewariskan apa-apa. Karena seluruh dirinya dia berikan hanya untuk saudara dan saya. Maka itu saudara, waktu saya membayangkan betapa besarnya kasih Tuhan. Ya, buat saya, saudara, saya tidak sanggup untuk menyakiti dan melakukan hal yang kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Bacakan 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Karena waktu Tuhan mengatakan kumpulkan harta di surga, sebetulnya saudara mendorong saudara dan saya untuk menjadi orang yang melakukan dalam seluruh kehidupan kita saudara. Dan itu kita meletakkan dasar bagi harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang. Saudara-saudara, sikap hidup di mana kita menaruh seluruh harapan kita kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki. Orang yang kaya di dalam murahan, di dalam pelayanan itu akan membuat kita menjadi orang yang menyimpan harta di surga. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Saya minta dengan hormat Pak Hendi, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan, diajar melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh mempergunakan keuangan kami dengan sebaik-baiknya, bertanggung jawab, melayani Tuhan. Uang kami pakai untuk diri kami masing-masing, untuk keluarga kami, dan untuk orang lain, dan untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini, Tuhan menolong setiap kami supaya kami boleh hidup punya kemurahan hati dan selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, mempergunakan uang kami dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan yang baik kepada hamba-Mu, dan Tuhan pakai dimanapun dia berada boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.